Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvindo Janara. Saya dari kelas TI 1A angkatan 2025 ingin menjelaskan kode program yang telah saya buat, yaitu program kasir sederhana yang dimana saya mengambil referensinya dari toko kedai budak gang. Nah, di sini. Oke, baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama-tama di sini, kemudian ada import datetime. Di sini berguna untuk mengimport waktu yang sekarang. Nah, di sini saya beri nama variabelnya yaitu waktu. Kemudian di bawahnya ada outputan dari judul program ini dengan nama program kasir kedai budak gang. Ini saya mengambil referensinya. Kemudian di sini ada perulangan untuk bagian username. Ketika username itu berupa angka, maka error. Maka akan diminta memasukkan username-nya lagi. Lalu ketika username-nya ini kosong, tidak memasukkan username apa-apa, maka akan muncul error juga ini. Maka akan diminta untuk memasukkan username-nya lagi hingga berhasil, hingga sesuai ketentuan. Ini untuk username login kasirnya. Kemudian di bawahnya saya buat lagi perulangan untuk bagian passwordnya. Di sini sama kurang lebih, cuman di sini passwordnya ketika kita salah mengisi passwordnya, misalkan passwordnya itu berupa teks, maka dia akan meminta ulang untuk inputannya tadi. Lalu di sini merupakan bagian untuk pengecekan apakah username dan passwordnya itu sesuai dengan user yang saya buat, yaitu saya buat usernya ini, nama saya Arvindo, dan passwordnya itu 12345. Dan jika masih salah, maka dia akan meminta inputan ulang, yaitu username dan passwordnya sampai benar. Lalu setelah login tadi berhasil, maka akan menampilkan outputan ini. Selamat datang, Anda berhasil login dengan melihatkan username yaitu Arvindo ini. Kemudian waktu yang telah kita import sebelumnya, ya, bagian ini. Waktunya kita panggil, yaitu variabelnya dipanggil di sini, maka akan muncul nantinya. Kemudian selanjutnya adalah bagian input nama pembeli. Di sini adalah bagian untuk menginput nama pembeli pada kasir kedai budak gang ini. Selanjutnya di sini saya deklarasi dua variabel, yaitu total belanja makanan dan untuk total belanja minumannya. Kemudian bawahnya ada fungsi makanan, yaitu saya di sini menambahkan 3 variabel dengan global agar supaya dia bisa dipanggil di luar fungsi ini. Ini kan di fungsi makanan. Jika kita panggil di luar fungsi makanan, dia masih bisa terpanggil lah, terbaca gitu. Kemudian di sini saya memasukkan ada 8 buah menu dari referensi yang saya ambil, yaitu kedai budak gang tadi. Ada Witiau,
mie Jawa, mie nyemek, Indomie, nasi goreng, nasi ayam bawang, nasi nila goreng, dan cah kangkung dengan harga-harga segini. Kemudian di sini ada pilihan untuk inputan, yaitu inputan pilihan menu dari 8 menu di atas ini. Lalu ini saya buat perulangan jika menunya yang dimasukkan adalah kurang dari 0 atau sama dengan 0 dan lebih dari 8, karena di sini hanya ada 8 menu. Jika kurang dari 0 dan lebih dari 8, maka akan menampilkan, mohon maaf, nomor menu yang Anda masukkan tidak tersedia pada menu, maka akan disuruh menginput pilihan lagi. Kemudian akan diminta input porsinya, jumlah porsi yang ingin dipesan dari menu makanan di atas ini yang nanti kita akan pilih. Jika menunya itu kosong maka akan muncul pesan error dan akan diminta untuk input lagi hingga benar. Lalu di sini ada if dan else-nya dari 1 yaitu butiau, 2, kemudian hingga nomor 8 karena ada 8 porsi atau 8 jenis makanan, 8 menu. Lalu di sini total belanjaan yang tadi kita declare di paling atas ini akan ditambah menggunakan fungsi append. Append ini untuk menambahkan nilai-nilai ke dalam variabel total belanja ini di urutan belakang, yaitu ada 3 yang akan ditambahkan, yaitu nama barang, maksudnya nama pesanannya, berapa porsinya, dan harga dari total semua yang porsi dipesan tadi. Kemudian di sini ada fungsi minuman yang kurang lebih sama dengan fungsi makanan tadi, yaitu tersedia juga 8 menu pilihan untuk minumannya. Kemudian ada pilihannya juga, perulangan, dan di sini porsinya saya beri nama variabelnya dengan jumlah untuk membedakan yang mana fungsi makanan dan fungsi minuman. Kemudian di sini if dan else-nya ada 8 juga. Di sini jika memasukkan pilihan 0 atau lebih dari 8, maka dia akan mengulang untuk pilihan menu tersebut. Kemudian di sini ada total belanja minuman juga, hampir sama seperti fungsi yang ada di makanan tadi. Kemudian di sini saya buat perulangan dengan while untuk meminta apakah si pembeli ini ingin memesan makanan atau minuman lagi. Nah, jika ingin memesan minuman dan makanan lagi, dia akan mengetik Y ini. Nah, lalu akan muncul menu makanan dan minumannya lagi. Kemudian jika sudah selesai pesanannya, kemudian akan menuliskan N. Lalu setelah itu akan di print semua menu makanan yang dipesan dan total semua dari minuman dan makanan yang telah dipesan. Di sini saya menggunakan sum supaya menambahkan harganya. Ini item 2 ini merupakan indeks dari variabel total belanja ini. Ini kan ada 3 indeksnya, mulai dari 0, 1, dan 2. Di sini 2 karena total minuman ini adalah jumlah dikali harganya adalah 2000
maka dikali jumlahnya berapa porsi, maka akan muncul harganya di sini. Makanya saya menambahkan total item yang indeks 2 ini yang ada di total belanja makanan dan minuman akan ditambahkan. Kemudian muncullah ini total semua pesanan, total harga pesanan makanan dan minumannya tadi. Kemudian setelah itu akan diminta inputan untuk uang pembeli tersebut. Misalnya total pembayaran, total semuanya ini 50.000. Nah, di sini akan meminta bayarannya. Misalkan kita memasukkan 100.000. Nah, jika di sini saya buat perulangan, jika bayarannya ini kurang dari total semua pesanannya ini, misalkan tadi kan 50.000, nah dibayarnya ini cuman 40.000, otomatis kan kurang 10.000, maka akan meminta inputan ulang pembayarannya tadi hingga betul-betul memenuhi atau paslah dengan harga totalnya ini. Lalu di sini ada kembalian, yaitu total bayar tadi dikurang total semua belanjaan kita tadi, dan akan di print juga. Nah, di sini saya memasukkan struknya ini dalam bentuk file notepad ya. Di sini saya declare nama filenya yaitu struk underscore, ini pembeli yang kita masukkan input di awal tadi. Kemudian di sini saya masukkan nama kasir dengan username saya, waktu dan tanggal, kemudian total menu yang dipesan makanan dan minuman, lalu total semua pesanannya yaitu yang dihitung tadi ini, kemudian pembayarannya berapa dan kembaliannya berapa. Lalu selalu saya print di sini struk telah berhasil disimpan ke file yang sesuai dengan nama file ini, pembelinya siapa. Kemudian saya masukkan perintah ini untuk otomatis membuka file notepadnya yang telah dibuat tadi. Nah, oke, di sini setelah semua yang saya jelaskan tadi, saya akan mencoba menjalankan programnya. Di sini saya jalankan. Nah, yang pertama dia akan meminta input user untuk login kasirnya. Di sini saya tadi kan usernya Rekindo dan passwordnya itu 1234. Nah, di sini pertama saya akan mencoba memasukkan user yang berbeda dulu untuk mengetes apakah dari kode program yang saya buat itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, saya bedakan dulu, misalnya Abdul dan passwordnya 123. Nah, karena passwordnya yang saya masukkan itu salah dan usernya, maka dia akan meminta inputan username dan password ulang. Di sini saya betulkan yaitu Revindo dan passwordnya 12345. Nah, maka akan muncul sebuah outputan yaitu dengan bertulis selamat Anda berhasil login dengan nama usernya dan waktunya. Di sini saya tambahkan waktu tadi. Kemudian kita diminta untuk input nama pembelinya, misalnya Muhammad, dan kemudian di sini akan muncul daftar menu makanan. Di sini saya menggunakan saya menambahkan 8 menu makanan yang ada di toko kedai budak gang ini yang saya ambil referensinya. Kemudian di sini saya coba pilih satu yaitu mie tiaw, kemudian masukkan berapa porsi. Nah, kita diminta untuk memasukkan beberapa porsi dari mie tiaw yang telah dipesan tadi. Nah, di sini saya coba 2 saja. Kemudian
dia akan muncul nih. Ini kan kita masukkan 2, maka akan muncul totalnya 2 mitiau, yaitu sama dengan 24.000 karena harga satunya tadi 12.000. Kemudian akan muncul menu minuman ini yang saya masukkan 8 juga. Ini kurang rapi ya. Kemudian saya pilih misalnya minumnya air putih saja, itu nomor 8, kita enter. Nah, karena tadi saya pesan 2, di sini 2 juga. Nah, totalnya yaitu 2 air putih sama dengan 4.000. Nah, di sini sesuai dengan kode ini yang saya buat, yaitu perulangan ini, dia akan meminta apakah ingin memesan makanan atau minuman lagi. Jika pilih Y, maka dia akan mengulang ini fungsi dari makanan dan selanjutnya akan mengulang minuman juga. Di sini coba kita pesan lagi, yaitu kita pilih Y, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul daftar menu makanan tadi. Kita bisa di sini kita bisa menambah menu-menu yang kita ingin pesan lagi. Misalnya di sini saya tambah Indomie nomor 4 dan porsinya 2 juga. Kemudian di sini dia akan mengasihkan daftar minuman lagi. Di sini saya coba pesan nih cappuccino nomor 7, 2 porsi juga. Nah, jika sudah, kalian bisa menekan N untuk menyelesaikan pesanannya. Sini N, enter. Nah, maka akan muncul menu makanan yang dipesan tadi, yaitu mitiau dan Indomie 2 porsi. Kemudian menu minuman yang kita pesan tadi, yaitu air putih dan cappuccino 2 gelas. Lalu di sini ada total semua pesanannya, yaitu total seluruh pesanan makanan dan minuman, yaitu harganya 62.000. Di sini saya mencoba ketika saya membayar dengan uang kurang, misalnya 50.000. Nah, apakah yang terjadi? Nah, maka akan muncul silahkan memasukkan nominal pembayaran dengan uang pas atau lebih. Di sini disuruh menginput ulang pembayaran tadi karena totalnya itu 62.000, kita bayarnya 50.000, otomatis kurang 12.000, maka disuruh ulang. Coba di sini saya lebihkan jadi 70.000 bayarnya, kemudian enter. Nah, maka otomatis akan bisa ya. Di sini muncul struknya dalam bentuk notepad. Di sini ada nama kasir, yaitu usernya tadi, kemudian waktu dan tanggalnya, menu makanan dan menu minuman yang telah dipesan, lalu total harganya semua, kemudian total pembayarannya dan uang kembaliannya. Di sini telah sesuai dengan yang saya buat di sini tadi. Nah, di sini username, waktu yang saya tambahkan, kemudian ada menu makanan dan menu minuman, total semuanya, kemudian uang total pembayarannya dan kembalian dari pembayarannya tadi. Disinilah fungsi OS sistem ini untuk membuka file notepad yang telah dibuat tadi dengan nama struk_Mamat. Mamat itu nama pembeli yang kita masukkan di awal tadi, yang kita masukkan di
Nah, di sini nama pembeli. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga mudah dimengerti dan terima kasih.